Kalau kita pokoknya bukan cari yang paling murah. Kita tapi memberikan pelayanan terbaik. Belum ada pemain internasional yang kuat di sini. Pemain-pemain seperti Avis, Hertz, Europcar itu semuanya belum ada cabang resmi di Indonesia. Jadi untuk tamu-tamu internasional masih sangat besar peluangnya. Tingginya kasus penggelapan dan mobil yang dijadikan jaminan hutang maupun dijual itu relatif tinggi di industri rental mobil lepas kunci. Ini bagaimana sih kok katanya rental mobil tapi pas didatangi ternyata kosan. Selamat siang semuanya, balik lagi bersama gua di channel YouTube Osborne Rental Mobil. Siang ini kita udah bersama CEO dari Osborne Rental Mobil, Bang Rehan. Apa kabar Bang Rehan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Rehan, kita siang ini akan bertanya-tanya nih, sharing-sharing tentang Osborne Rental Mobil itu gimana sih Bang? Boleh. Pokoknya mau tanya apa aja tentang Osborne Rental Mobil, saya akan jawab. Kalau boleh tahu nih Bang, Osborne Rental Mobil tuh berdirinya sejak kapan sih Bang? Berdirinya sebenarnya tahun 2019. Jadi waktu itu sambil kuliah, gue jadi kayak calo gitu buat rental mobil lain. Gue bangun Instagramnya, bikin Osborne-nya, terus promosi, ada yang dateng ke WhatsApp, layani bookingnya, dan ketika mau sewa kita ambil mobilnya dari rekanan gitu. Dari 2019 ya? Berarti udah cukup lama juga ya Bang ya? Cukup lama, cuma sebetulnya baru fokusnya itu 2022, sekaligus dibikin PT-nya 2022. Gue masih sempat kerja dulu di rental mobil juga sampai 2022, resign dan udah sampai sekarang full ngebangun Osborne. Udah cukup lama berarti kalau dihitung dari ibaratnya dari masih kuliah ya Bang ya? Masih kuliah dari nol banget ya? Dari nol banget. Kita kan satu kampus. Nah, kalau Osborne Rental sama rental-rental lain bedanya apa sih Bang? Kalau kita pokoknya bukan cari yang paling murah. Kita tapi memberikan pelayanan terbaik. Jadi kita emang harganya kalau yang lebih murah pasti ada lebih banyak lebih murah. Ya, betul. Tapi kan kita nggak tahu tuh yang lebih murah ternyata mobilnya reot gitu, tiba-tiba mogok di pinggir jalan atau adminnya judes. Nah, kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, yang maksimal tanpa mengorbankan kualitasnya gitu. Berarti yang paling utama kenyamanan dari customer itu sendiri ya Bang ya? Betul, kayak password wifi kita. Jalan-jalan nyaman. Yoi. Betul sekali. Jadi teman-teman kalau datang ke sini password wifi-nya jalan-jalan nyaman ya guys? Jalan-jalan nyaman. Nah, kalau Osborne Rental sendiri ini di Jakarta doang atau ada di luar kota sih Bang? Jadi kalau head office kita emang di Jakarta nih, di sini. Di Jakarta. Kita lagi proses pengembangan ke daerah-daerah lain, itu sistemnya partnership. Jadi di rental di daerah kita punya banyak relasi. Kalau ada yang mau booking di luar kota, itu kita sedang godok. Jadi pesan dari website bisa langsung booking gitu di luar kota. Nah, kalau untuk sekarang masih prosesnya melalui admin. Nanti akan dibantu untuk bookingin di daerah manapun di Indonesia yang diinginkan. Jadi kalian teman Osborne yang mau sewa mobil di Osborne Rental Mobil nggak usah khawatir. Kita sudah tersedia di seluruh Indonesia. Benar ya Bang ya? Benar. Nah, selanjutnya nih, kalau Osborne Rental Mobil sendiri itu pasarnya untuk siapa sih Bang? Kalau pasarnya kita ini kecampur ya. Ada yang corporate dan ada yang retail gitu, yang perorangan. Kalau yang corporate ini cenderung sukanya bulanan, jangka panjang gitu. Jadi kita ada beberapa mobil yang disewa panjang sebulan tapi perpanjang terus, dan tapi pasar terbesar kita sebetulnya di retail itu di range usia 20-an tahun di awal, 22, 23 sampai 40 tahun. Jadi yang baru bekerja yang merasa punya mobil itu sebetulnya jadi beban gitu, bukan jadi aset, dan kebutuhan mobilnya nggak setiap hari. Jadi lebih baik sewa dibanding harus beli mobil. Cuman kalau secara persentase tetap bisa dibilang 75%-nya ada di retail ya, di orang-orang yang perorangan gitu. Berarti Osborne Rental juga menyediakan supir dong untuk memakai jasanya? Iya dong, kita ada supir juga. Jadi kalau mau rental mobilnya lepas kunci bisa. Kalau mau pakai supir, tinggal request aja, nanti kita siapkan supir yang terbaik. Nah, kalau misalkan mobil-mobil di Osborne Rental Mobil ini sekarang ada berapa sih Bang, kalau boleh tahu? Kalau sekarang yang di Jakarta kita kelola langsung itu 30. Wah, banyak juga ya guys, 30 mobil guys. Nah, dari 30 ini Bang, servisnya itu gimana sih Bang? Kalau servis kita harus dijaga banget dong. Jadi setiap 10.000 km itu pasti kita cek nih, ganti oli,
ganti oli matic, ganti filter oli, ganti filter udara, dan juga remnya kita cek. Jadi setiap 10.000 itu pasti ada servis rutin. Dan untuk memastikan 10.000 itu terjadi servisnya, setiap bulan itu kita selalu kontrol kondisi kilometer di setiap mobil itu di angka berapa di odometer. Oke. Baik. Nah, kalau misalkan teman-teman Osborne nih mau sewa mobil di Osborne, itu syarat-syaratnya susah apa gampang? Syaratnya gampang aja sebetulnya. Selama ada KTP, SIM A aktif, juga data kakaknya, pekerjaannya di mana, rumahnya di mana, dan akun sosial medianya. Cukup aspek-aspek itu aja bisa sewa mobil kok. Berarti kalau misalkan untuk batasan usia ada nggak Bang? Kalau di Osborne Rental kalau mau sewa mobil? Batasan usia nggak ada sebetulnya. Selama dia punya SIM A aktif, Sama maka KTP. dianggap ya bisa menyetir mobil. Nah, kalau misalkan di Osborne, apakah juga menyediakan layanan antar jemput Bang? Antar jemput ada. Oh. Jadi mau diantar ke manapun di Jakarta bisa. Bahkan ya kemarin tuh ada yang di Surabaya selesainya. Jadi startnya di Jakarta, selesainya di Surabaya. Jadi kita kirim Om Robi terbang ke Surabaya untuk ambil lagi mobilnya. Gitu. Totalitas banget ya Bang. Totalitas banget. Jadi mau startnya di Jakarta, terus mau berakhirnya di Aceh. Nanti tim kita yang jemput mobilnya di Aceh. Kamunya terbang balik ke kampung halaman, bisa banget. Waduh, mantep banget guys. Nah, terus biasanya nih guys, Pak, yang banyak ditanyain sama customer, kalau sistem pembayaran di Osborne tuh gimana sih? Apakah bisa transfer atau bayar langsung di tempat atau bagaimana? Oke, jadi emang biasanya kalau untuk booking dulu itu transfer, bisa transfer atau kasih cash ke kantor kita. Nah, kalau mau bayar full di tempat sebetulnya bisa, cuman kita nggak keep mobilnya gitu. Selama mobil apa yang ada, mau bayar di tempat langsung nggak jadi masalah. Itu resiko customer ya? Kasih kalau customer, tapi ya kita nggak berani keep mobilnya sebelum ada pembayaran masuk. Terus kalau misalkan di Osborne nih, ada jaminan sewa nggak sih Bang? Kalau misalkan mau sewa mobil? Ya, ada jaminannya. Jadi pilihannya itu ada 3. Mau jaminan naruh motor dan uang 250.000, atau paspor dengan 250.000, atau deposit uang senilai 1 juta. 1 juta. Nah, untuk pengembalian uangnya sendiri itu butuh waktu karena ada proses pengecekan etle. Oh, Itu etle itu itilang dari polisi yang kamera yang di mana-mana itu kan. Itu biasanya butuh waktu 3 hari dari kepolisian untuk kirim suratnya ke kita. Jadi kita bisa balikan depositnya itu butuh waktu kurang lebih 5 hari. Oke. Nah, dari deposit ini Bang, kalau misalkan nggak kena etle nih, tapi ada kerusakan di mobil, apakah bisa dipotong dari deposit itu atau gimana? Betul, bisa. Jadi deposit itu juga sebagai jaminan ketika ada kerusakan, ada kehilangan, atau ada kena tilang, itu bisa motong dari deposit itu langsung. Ternyata kalau deposit tuh nggak terlalu memberatkan kita sebenarnya Bang ya. Iya. Kalau misalkan ada kerusakan atau kurang bensin ya bisa langsung dipotong. Iya, bisa langsung dipotong aja, jadi nggak terlalu. Nah, gitu guys. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Bang. Berapa sih harga buat sewa di Osborne Rental Mobil nih Bang? Kita start itu dari 349.000. Itu untuk mobilio manual, dan sampai paling mahalnya yang harga per harinya itu ada di 2,5 juta. 2,5 juta. Itu untuk BMW. Nah, kalau bulanan pun bisa. Itu kalau yang bulanan start dari 6 jutaan sampai ke 40 juta untuk Alphard itu bisa ada. Oh, nah tapi kalau di Osborne Rental ini apakah ada paket khusus Bang? Kalau misalkan yang mau sewa bulanan, apalagi tahunan gitu, apakah ada harga khusus nih buat teman-teman yang mau sewa bulanan? Oh, ada dong. Kalau bulanan ini jangka panjang ya, pasti harganya spesial. Kalau mau 1 tahun, 2 tahun, atau sampai lunas mobilnya, itu spesial banget harganya deh. Nanti langsung dengan admin akan disiapkan harga terbaiknya. Oke, tuh guys. Jadi kalau kalian yang mau sewa bulanan atau sewa tahunan di Osborne Rental pasti dapat harga khusus langsung dari Bang Rehan. Bener ya Bang ya? Betul, betul. Nah, selanjutnya nih Bang. Kalau tantangan paling besar nih Bang dalam ngurusin Osborne Rental Mobilnya apa sih Bang sebenarnya sejauh ini? Tantangan terbesarnya ini ada 2 ya sebetulnya. Jadi yang pertama itu dari segi keamanannya. Tingginya kasus penggelapan dan mobil yang dijadikan jaminan hutang maupun dijual itu
relatif tinggi di industri rental mobil lepas kunci di Indonesia. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa menghindari agar mobil-mobil yang disewakan ini tidak digelapkan, tidak dijual, tidak dijadikan jaminan hutang oleh customernya. Karena kita juga sudah beberapa kali mengalami di mana mobil itu dijual. Dia sewa mobil, dia dijual ke orang mobilnya. Nah, itu kan kita gimana caranya mitigasi resiko tersebut, maupun ketika terjadi bagaimana cara kita untuk mengambil lagi mobil tersebut dari orang yang tidak seharusnya memegang mobil tersebut. Gitu, itu tantangan terbesar yang pertama. Dan yang kedua adalah ternyata dari segi operasional, itu bagaimana kita bisa selalu memastikan mobil itu dalam kualitas terbaiknya, mobil itu terjaga servisnya, mobil itu bisa diantar dan dijemput on time gitu dengan kenyamanan customer ya. Karena sekali antar mobil di Jakarta dengan traffic yang macet ini, itu satu orang keluar itu bisa 2-4 jam. Ya maksimal sekali keluar. Jadi ketika ada 2 atau 3 mobil yang harus diantarkan secara bersamaan, nah itu menjadi tantangan dalam operasional yang perlu diselesaikan dan perlu dikomunikasikan dengan customer maupun dengan internal. Berarti kalau dari cerita Bang Rehan nih, sejauh ini ada pengalaman nggak sih yang unik, yang menarik gitu? Apakah dari ngurusin mobil ini atau dengan customer langsung nih? Kan sebelumnya Bang Rehan sebelum jadi CEO ini pernah langsung turun ke lapangan nih, ketemu langsung customer nih. Gimana sih Bang? Ada pengalaman unik nggak sih? Pengalaman unik sih, menurut saya yang paling unik sekarang ini, dulu kita mulainya itu di kosan gitu. Jadi dulu saya mau bikin rekening PT-nya itu, ketika disurvei oleh pihak bank, itu pas didatengin, itu kayak ini kosan. Jadi akhirnya itu saya sempat ditanya oleh kepala cabang ya, ini bagaimana sih kok katanya rental mobil, tapi pas didatengin ternyata kosan. Nah akhirnya saya harus jelasin deh, iya ini saya sambil lagi ngebangun bisnis, ini sambil rental mobil, saya parkir di situ, sistem bookingnya seperti ini, terus kalau ada yang mau diantar jemput kita bisa sediakan, ada yang mau pakai supir bisa. Nah itu akhirnya harus saya jelasin dulu ke kepala cabangnya. Itu sih. Dan ada satu lagi sih sebetulnya, dari dia customer sekarang akhirnya naruh mobil deh di Osborne. Oh, naruh mobil juga. Naruh mobil juga. Berarti mobil-mobil di Osborne ini ada yang titipan orang juga kalau bisa dibilang gitu ya? Betul. Oh, nggak semuanya dari abang gitu ya? Bukan. Justru kita sekarang lagi banyak kolaborasi, partnership dengan orang-orang yang mungkin ada beberapa yang kesulitan bayar cicilannya, ada beberapa yang ingin dapat uang tambahan dari mobilnya yang tidak terpakai, atau emang dari awal dibeli mobilnya untuk direntalkan. Nah, kita lagi banyak kolaborasi untuk hal-hal itu, jadi untuk scale up-nya nggak perlu melulu mengenai kredit, beli mobil, terus ngutang terus, tapi bisa juga dengan kolaborasi memanfaatkan mobil yang sudah ada. Pertanyaan terakhir nih Bang, bagaimana Abang ngelihat perkembangan bisnis rental mobil ini di masa depan Bang? Di masa depan, iya. Menurut saya bisnis ini masih sangat cerah ke depannya. Karena di Indonesia sendiri ini belum ada pemain internasional yang kuat di sini. Pemain-pemain seperti Avis, Hertz, Europcar itu semuanya belum ada cabang resmi di Indonesia. Jadi untuk tamu-tamu internasional masih sangat besar peluangnya, dan juga banyak sekali ketakutan orang untuk menyewakan mobil secara lepas kunci karena kan faktor banyaknya mobil yang dijual oleh penyewa ya, atau dijadikan jaminan hutang, sehingga banyak orang yang takut masuk di bisnis ini, dan pemain internasional juga banyak yang belum masuk, sehingga ini pasar yang bisa diserap jadi besar banget. Oke, gitu. Jadi Osborne Rental Mobil ini masih punya mimpi yang besar ya Bang ya, untuk masih nggak cuma di Indonesia aja, kalau bisa keluar negeri lagi ya Bang ya. Betul. Oke, mungkin cukup nih Bang. Siap. Untuk siang hari ini terima kasih banyak udah mau ngobrol sama gua, dan buat kalian yang masih bingung mau cari mobil di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia, bisa langsung hubungi Osborne Rental Mobil, dan kalian gak usah khawatir, Osborne Rental Mobil selalu terpercaya. Terima kasih, selamat siang. Dadah.